Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pembahasan kali ini kita akan masuk ke pembelajaran SKI bab 2 dengan pembahasan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kepribadian dan sifat agung Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW dan cara meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus kamu, yaitu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi anak-anak, dari ayat ini sudah sangat jelas bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi Nabi Muhammad tidak diutus hanya untuk beberapa kaum saja, tidak terbatas, tidak hanya kaum Arab saja dan pada zaman Nabi Muhammad saja. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berlaku dari sejak beliau diturunkan sampai akhir zaman. Adapun ajaran beliau adalah ajaran dinul Islam, yaitu agama Islam. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, sebagai nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW mempunyai beberapa tugas. Adapun tugas tertulis dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Adapun poin-poinnya, yang pertama, Nabi Muhammad diutus sebagai syahidan, yang berarti adalah saksi. Nabi Muhammad SAW ditugaskan untuk menjadi apa? Menjadi saksi bagi seluruh umatnya, yaitu kaum muslimin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman nanti. Kemudian yang kedua sebagai mubasyiron, yang berarti memberi kabar gembira. Nabi Muhammad SAW bertugas yaitu memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman, bahwa mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ketika menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian tugas yang ketiga yaitu sebagai naziron, yang berarti adalah sebagai peringatan atau pemberi peringatan. Adapun peringatan yang ditunjukkan kepada orang yang tidak beriman, mereka apa? Mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, karena mereka tidak beriman dan tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang keempat adalah da'iyan ilallah, yang berarti penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas Nabi Muhammad SAW apa? Menyeru seluruh manusia untuk menyembah Allah. Kemudian tugas yang terakhir sebagai sirojan muniron, yang berarti adalah cahaya yang menerangi. Tugas Nabi Muhammad SAW ialah apa? Menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dengan apa? Dengan ajaran Islam. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya, kepribadian dan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Kepribadian yang pertama yaitu beliau santun dalam berbicara dan bertutur kata. Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai orang yang paling fasih bahasanya, baik ucapannya dan teratur penjelasannya. Kemudian yang kedua adalah santun dalam perbuatan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita yaitu bersikap
ya santun terhadap sesama dan saling menghormati dan mengasihi. Kemudian yang ketiga adalah santun dalam mengambil keputusan. Nabi Muhammad SAW berpegang teguh pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah salah dalam menentukan sikap, ya. Karena apa? Karena beliau dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepribadian Nabi yang terakhir yaitu santun ketika berhadapan dengan orang-orang yang membenci beliau. Ya, meskipun Nabi Muhammad SAW selalu dihina, ya, kemudian dicemooh, ya, dicaci maki, beliau tetap apa? Tetap pemaaf, ya, tetap memaafkan. Tidak pernah ada dendam dalam ya diri beliau. Nah, kemudian kita lanjut ke sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Ya, sifat wajib yang dimiliki oleh semua nabi dan juga para rasul. Yang pertama adalah sidik. Apa itu sidik? Sidik yaitu jujur, ya, atau benar. Kemudian amanah, ya. Amanah adalah dapat dipercaya. Kemudian yang selanjutnya fatonah, yang berarti cerdas. Tablik yaitu menyampaikan. Nah, adapun sifat mustahil yang tidak mungkin dimiliki oleh para nabi dan rasul, ya. Nah, yang pertama ini kidzib. Apa itu kidzib? Kidzib yaitu berdusta atau bohong. Kemudian khianat, yang berarti mengingkari janji. Baladah yaitu bodoh. Kemudian yang terakhir kitman itu menyembunyikan ya pesan. Nah, anak-anak, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Ya, poin yang pertama, ya, kepedulian Nabi terhadap sesama, ya, yaitu kasih sayang Nabi Muhammad SAW yang pertama yaitu kepada anak-anak, ya. Kemudian kasih sayang Nabi yang kedua yaitu terhadap anak yatim. Dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW, ya, terhadap orang-orang yang sakit, ya, dan juga janda. Kemudian kasih sayang Nabi Muhammad SAW, ya, kepada orang yang musuhi, ya. Jadi orang yang musuhi juga mendapatkan ya kasih sayang dari ataupun kepedulian dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian poin yang kedua, kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap ya alam sekitar, ya, yaitu yang pertama menyayangi binatang. Nabi Muhammad SAW ya selalu bersikap lemah, ya, lemah lembut dan juga tidak kasar terhadap ya semua binatang. Kemudian yang poin B yaitu menyayangi tumbuhan. Nabi Muhammad SAW ya juga melarang kita yaitu untuk menebang pohon, ya, menebang secara sembarangan, terutama pohon-pohon yang berbuah. Beliau sangat menganjurkan kita ya untuk apa? Yaitu untuk menanam tanaman yang bermanfaat dan dapat membuahkan hasil. Nah, anak-anakku, untuk pembahasan yang terakhir yaitu cara meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu bersikap ya santun dalam perkataan dan perbuatan. Ya, ketika kita ingin meneladani ya kepribadian beliau, maka ya yang pertama adalah bersikap santun dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua, berkata yang benar. Ya, tidak boleh berdusta. Kemudian amanah, dan yang terakhir adalah tablik. Nah, oke anak-anak, syukron ya. Hanya itu video ya pada pembelajaran kali ini. Jika ada yang belum jelas silahkan kalian bertanya kepada wali kelas kalian masing-masing. Sekian video dari Bapak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.